Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bertemu lagi dengan Bapak Kepala Desa Mandala Mekar, Bapak Alfi Ahmad Sa'dan Hariri. Kebetulan kali ini kita akan membahas tentang PTSL ya, yang mungkin 3 bulan ke belakang Desa Mandala Mekar sudah melaksanakan program PTSL yang pertama ya Pak Ku ya. Iya. Yang pertama, oke. Mungkin ada beberapa pertanyaan nih Pak Ku yang perlu saya tanyakan. Mungkin masyarakat juga ada yang bertanya-tanya apa sih itu PTSL, apa sih keuntungan PTSL, apa sih kegunaannya PTSL. Mungkin Pak Ku bisa menjelaskan gitu ya. Baik. Alhamdulillah kita ketemu lagi ya Kang Rodi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfi Ahmad mencoba menjelaskan tentang apa saja di antara keuntungan ya daripada masyarakat yang tanahnya itu sudah tersertifikasi atau sudah dibuatkan sertifikatnya ya. Pertama adalah Kang Rodi, jelas kepastian hukum, di mana sertifikat itu adalah bukti kepemilikan, sehingga orang tidak mudah mengklaim nanti misalkan ini tanah saya dulu. Nah itu Iya, diantaranya. betul. Iya. Kalau baru bahasa sepuhnya misalkan kekitir atau SPPT itu kan rentan, masih rentan bahwa ini punya siapa, ini punya siapa. Itu hanya bukti pajak saja ya. Berarti legalitasnya belum. Betul. Nah, itu ya. Yang kedua adalah ya itu tadi perlindungan dari sengketa Kang Rani. Jadi ketika misalkan ada para pihak atau pihak-pihak yang mengsengketakan atau mengklaim bahwa itu setidaknya kita sudah punya pertahanan yang cukup bahwa kita menyatakan ini punya saya, ini buktinya, sertifikatnya. Ya, itu diantaranya. Ya, betul. Lalu yang ketiga diantaranya adalah nilai ekonomi daripada objek pajak atau yang disebut tadi misalkan tanah atau bangunan tersebut. Tentu kalau sudah tersertifikasi Kang Rodi beda. Kalau misalkan ada yang jual beli tanah kan? Iya betul. Suka nanya gini, kan udah sertifikatan. Saat mereka tidak merasa butuh, maka mereka pasti tidak akan membuat, ngapain dan nu puguyun urang. Iya, betul. Cirina belah itu tangkal jame, belah di tangkal bungur, diantaranya ya. Terus selanjutnya selain nilai ekonominya meningkat, ini yang perlu dipahami oleh masyarakat adalah setelah jadi sertifikat, ini bisa jadi alat mudah untuk mendapatkan akses permodalan usaha, Kang Roni. Ya, jadi akses permodalan itu akan lebih mudah ketika tanahnya itu sudah ada bukti kepemilikannya. Ya ini juga kan moal kudu riweuh deui Kang, misalkannya kalau misalkan belum tersertifikasi ya, itu kudu ngukur heula. Ngumpulkeun deui jelema nu batasna di belah ditu. Iya betul. Ngumpulkeun deui. Tapi kalau sudah tersertifikasi, orang-orang yang punya batasnya dulu pada saat buat kan sudah ada. Sudah ada. Iya. Nah, terus ukuran udah akurat Kang Roni. Ya, artinya paling untung pada saat transaksi tanah kan cukup hanya bener tuh iya teh sakitu tinggal betot kebelah itu betot kalau memang masih dianggap ragu. Sedangkan kan patok-patok yang kemarin sudah dibuat melanjutkan dari bambu itu misalkan kuparalon pakai coran gitu atau pakai besi misalkan. Selanjutnya dasar ya daripada perencanaan ketika mencantumkan luas, contoh misalkan mau bangun apa, kan beda Kang Rodi ketika ya apalagi beli tadi. Iya betul. Beda kan kalau sudah pasti begitu, ingin bangunan naon dia kan. Nah itu diantara barangkali keuntungan daripada sertifikat atau program PTSL ini. Dan yang ingin saya tegaskan Kang Rodi kepada masyarakat, kesempatan ini belum tentu datang 2 kali, gitu kan? Iya betul. Pertama, ya Desa Mandala Mekar, desa kita kan tidak meminta lebih daripada peraturan menteri, Kang Rodi. Artinya kata SKB 3 menteri itu
150.000 perak ya sudah gitu kan. Kita tidak menambahkan 1.000 rupiah pun. Nah, ini yang patut dipahami oleh masyarakat bahwa pemerintah Desa Mandala Mekar ingin memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakatnya. Maksud saya tolong dipahami ya bahwa saya tidak ingin membesar-besarkan bahwa bukan juga misalkan para perangkat desa ingin diterima kasihkan yang sedemikian rupa gitu. Terus lihat juga bagaimana kekompakan kami di sini dalam rangka misalkan memadukan antara data yang sudah di lapangan terus diverifikasi dimasukkan ke aplikasi gitu kan. Untuk bapak-bapak bisa lihat 1 bulan kemarin itu entah berapa hari yang tidak begadangnya gitu kan. Hampir semuanya panitia itu terutama perangkat desa kecuali mungkin yang perempuan juga di akhir-akhir mah ikut masak gitu kan, nyiapin liwet dan sebagainya karena memang kita berjibaku gitu ingin menghasilkan karya terbaik untuk masyarakat ya diantaranya dengan proses yang cepat, dengan biaya yang sangat ringan, dengan pelayanan kita yang maksimal gitu kan. Tolong, kami soalnya di sini memang dari awal itu betul-betul menciptakan juga satu keadilan saat 36 kita cuma bagi satu-satu per RT misalkan 2 antara perangkat desa 1 dari per 1 RT 1 baru naik setelah 160 sekian 7 per RT kita tetap begitu jadi tidak yang numpuk walaupun misalkan kami atau para perangkat desa yang daftarnya itu banyak ya saya kan tetap seleksi, karena ini awas, karena ini ulah itu wayahna, rasa keadilan kan begitu. Iya betul. Ya, rasa keadilan. Nah makanya sampai 670 sekian atau 657 sekian itu adalah daftar tunggu yang awal. Nah ketika kuota itu bertambah, baru ada yang 2, ada yang 3. Iya. Nah saat di akhir-akhir, ketika kuota lebih banyak lagi belum ada yang mungkin daftar tunggunya ada ya. Sampai 657 misalnya. Tapi kelengkapan. Nah ini juga barangkali jangan juga nanti masyarakat kurang kan bisa daftar kira lengkap itu. Sementara kita dikejar waktu ya, otomatis di samping daftar duluan kami verifikasi mana yang lengkap duluan Kang Roni. Nah ini supaya dipahami ya masyarakat. Jadi jangan salah paham. Insya Allah siapapun yang daftar kami akan tetap mengurutkan sesuai dengan daftar antri atau daftar istilahnya ya daftar antrian ya. Kalau yang ke 100 sekian ke 100 sekian. Alhamdulillah sebelum akhir Desember bahkan di pertengahan Desember kita sudah melakukan pembagian total 500 di mana tempat-tempat lain mungkin hanya prosesinya saja karena tidak boleh lewat tahun misalkan ada yang hanya 50 bahkan ada hanya yang 20 kita 500 loh. Nah ini barangkali tidak terlepas juga daripada gerak atau kerja keras atau barangkali komunikasi yang aktif kepada pihak ATR BPN. Barangkali di balik layar keberhasilan sampai 500 itu hanya dalam 3 bulan itu artinya ada pekerjaan yang ekstra konsentrasi. Nah ini perlu barangkali kami mengapresiasi kepada teman-teman terutama yang ada sebagai panitia di Mandala Mekar, kepada masyarakat juga yang sigap memberikan data dengan komplit, lalu terutama kepada pihak kantor ATR BPN yang sudah sedemikian rupa mengakomodasi kita maksimal. Nah, mudah-mudahan Desa Mandala Mekar nanti jadi percontohan sehingga target saya pikir gitu berapa tahun ke depan sudah seluruh artinya kepemilikan warga Desa Mandala Mekar itu sudah tersertifikasi semua. Berarti gini ya Pak Ku, dari program PTSL kemarin ataupun tiga bulan ke belakang ya yang tahap 1 atau tahap pertama Desa Mandala Mekar ini keuntungannya mungkin yang pertama legalitas objek ya dalam artian tanah gitu ya Pak Ku ya. Betul. Udah kita udah benar-benar legal karena udah bersertifikat. Mungkin yang kedua itu lebih murah gitu ya Pak Ku ya. Jelas. Adanya program PTSL itu jadi lebih murah. Kita cuma 150 dengan harga murah. 150.000 loh, bukan 150 juta. Iya, benar. 150.000 dengan harga murah, 3 bulan udah selesai gitu ya Pak Ku ya. Jadi lebih mudah, lebih enak. Apalagi sih gitu yang seandainya masyarakat
kenapa kok kemarin-kemarin ataupun ini pada nggak mau gitu. Padahal kita sudah mensosialisasikan ke masyarakat ya, dari Bapak Kepala Desanya sendiri di pengajian, kemudian di RT RW, di musyawarah segala macam, selalu diinformasikan bahwa ini program PTSL. Saudara garap, yang saudara diami, yang saudara tinggali itu betul-betul sudah tersertifikasi. Jadi 2026 syukur-syukur bisa mencapai 1.500 Kang Roni. Kalau dulu sedikitnya nggak diterima Kang Roni, kalau dulu minimalnya kudu 1.000 ya. Sehingga kita kan belum bergerak. Nah makanya kemarin itu dengan kuota yang minim, tapi alhamdulillah kita bisa menekan terus karena kuota sekabupaten sekian. Tapi kan saya konsen terus-terusan ke BPN. Iya. Jadi proses dari awalnya kita tidak terlepas dari komunikasi ya Pak Ku. Dari awal sampai akhir kita selalu berkomunikasi dengan ATR BPN yang ada di kabupaten. Tidak mudah untuk mendapatkan kuota itu, sementara misalkan kalau kita sudah mencoba membawa gerbong besar, pas masyarakatnya animonya kecil kan lebah. Baik Pak Ku, terima kasih ya. Mungkin ada pertanyaan lagi nih, ada mungkin untuk harapan kedepannya gitu ya Pak Ku, dengan program PTSL yang kemarin sudah berhasil. Segeralah segeralah mendaftarkan tanah Anda gitu kan. Silahkan, seberapa banyaknya juga silahkan, kami tampung. Nanti kalau kuotanya misalkan dapatnya sekian, mungkin kami akan lihat. Jadi nggak ada yang spesial ya, semua sama gitu ya. Ada, semuanya ayo sama-sama bareng-bareng, mudah-mudahan mah seluruh yang daftar yang banyak itu misalkan datang ke kita pendaftaran, ada yang misalkan 10, ada yang 5, ada yang 8. Mudah-mudahan di tahun ini bisa keakomodasi semua. Oke, baik. Mungkin ada sedikit pertanyaan lagi nih Pak Ku nih. Baik. Nah, kan dengar-dengar tahun 2026 itu bakal ada lagi nih yang program PTSL katanya kan. Kapan kita bisa mulai mendaftarkannya, ataupun masyarakat Desa Mandal Mekar bisa mendaftarkan PTSL untuk tahun 2026 gitu Pak Ku? Dari mulai Januari juga ya, berkas atau pendaftaran sudah kita terima ya. Pokoknya Januari itu sudah kita terima, enak nggak berkasnya karena betul. Tinggal disimpan di file, terus misalkan teman-teman panitia di satu lemari atau misalkan berkasnya dikumpulkan, ini RT mana, ini RW mana. Nah itu jadi mulai dari Januari juga boleh. Sudah bisa ya? Sudah bisa. Sudah bisa. Kalau misalkan insya Allah kalau hanya pendaftaran misalkan dari awal Januari mah yang belum punya uang misalkan puasa hilang ngarokok misalnya boleh lah daftar dulu gitu kan, uangnya belum ada nggak apa-apa. Dan terakhir dari saya karena ini sedikit tadi saya kurang lugas, ini mempermudah akses permodalan ya. Tapi sekali lagi permodalan, catat karena ini artinya jangan juga misalkan sertifikat digadekan atau dipakai nginjem buat konsumtif ya, atau misalkan buat gaya hidup. Artinya saya harapkan bahwa betul-betul nanti ketika misalnya sudah jadi sertifikat itu dipergunakan semacam misalkan kita ada musyarakah, misalkan atau ada usaha bersama, dan memang betul-betul itu real pinjaman itu untuk perputaran ekonomi, untuk perputaran usaha ya. Jangan sampai, saya juga tidak berharap bahwa di Desa Mandal Mekar ini ada budaya misalkan mudah minjem ya gitu kan, keperluan sebetulnya tidak penting. Kenapa? Akhirnya misalkan hutangnya gede gitu, ari kabayar henteu karena memang tidak ada usahanya, rek bayar di mana Kang Roni? Ini mah pesan ya pada masyarakat diantaranya begitu. Dan terakhir dari saya sekali lagi terima kasih Pak Yusuf, Ibu Kepala ATR BPN yang Pak Ferry, terus terima kasih sekali gitu kan dengan pelayanan ya kepada masyarakat kami, terutama kepada saya gitu kan, yang teu bosan-bosan meureun asal bosan ya teh gawena teh hayo we gitu ka BPN geus batur geus paralik oge ku Mandal Mekar geus nongkrong deui. Saya mah kan bawel gitu kan, kunaon ieu telat, kunaon ieu acan gitu kan. Ya itu diantaranya upaya kami untuk mencoba bagaimana memudahkan masyarakat dan melayani
masyarakat Mandala Mekar dalam hal pensertifikatan tanah atau bukti hak kepemilikan agar betul-betul mereka nyaman, sehingga betul ada bukti kepemilikan bahwa tanah yang didiami atau tanah yang digarapnya itu betul-betul miliknya dengan bukti sertifikat. Baik, mungkin hari ini kita telah selesai ya ngobrol-ngobrol dengan Bapak Kepala Desa terkait dengan sertifikat ataupun PTSL ya. Mudah-mudahan kedepannya Mandala Mekar bisa lebih maju, khususnya dalam legalitas objek tanah gitu kan, lebih mudah. Dan terima kasih juga kepada Bapak Kepala Desa Mandala Mekar, kepada ATR BPN Kabupaten Tasikmalaya. Mungkin dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Larilah dengan cepat dan jangan terlambat. Buktikanlah demi nama desa. Jalanlah jangan ragu. Ayo kita maju. Bukti kita mampu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alpi Ahmad Sa'dan Hariri, Kepala Desa Mandala Mekar, Kecamatan Jatiwaras, Kabupaten Tasikmalaya, mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Ibu Epa Mariana selaku Kepala ATR BPN Kabupaten Tasikmalaya yang telah melayani kami, bekerja sama dengan kami dengan baik, sehingga hari ini 500 sertifikat bisa kami bagikan kepada masyarakat. Ini adalah pencapaian luar biasa. Kami mengucapkan terima kasih yang amat sangat. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas dengan beribu-ribu kebaikan. Itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. BPN sertifikat natos janten dina waktos nu lumayan singkat. Pokoknya mah hatur nuhun welcome BPN lah pokoknya. Mekanisme yang begitu simpel dan lancar sehingga kami dengan mudah bisa mendapatkan hak kepemilikan tanah secara mutlak. Alhamdulillah, terima kasih BPN, maju terus. Alhamdulillah sudah kita terima dan mudah-mudahan ini bisa menjadi bermanfaat untuk keluarga saya, untuk semua warga Mandala Mekar yang sudah membuat sertifikat ini. Kami ucapkan terima kasih kepada BPN yang telah memberikan sertifikat tanah saya. Semoga manfaat, maslahat, dan seterusnya. Semoga manfaat, maslahat. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.